Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Sudah berdoa belum? Belum. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Yang akan memimpin doa siapa? Mas Adi, silakan berdoa. Berdoa mulai. Biar ini siapa? Masuk semua. Baik, anak-anak, kemarin Pak Ulas sudah menyampaikan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian kita akan melanjutkan materi hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Al-Munawwarah. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama nanti menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Selanjutnya membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Kemudian menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan tanggung jawab, meyakini kebenaran hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian sebelum ke materi, silakan bukunya dikeluarkan dulu, anak. Tadi pagi sarapan? Ya belum sarapan? Oh banyak juga ya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan materi. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Cara bahasa hijrah itu adalah meninggalkan. Jadi misalkan pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu bisa disebut hijrah. Atau hijrah pemikiran dari yang jelek-jelek menuju ke pemikiran yang bagus-bagus, itu juga berhijrah. Perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik, itu juga disebut hijrah. Ya.
perempuan itu dulu tidak berhijab, kemudian hijrah menjadi berhijab, itu namanya hijrah. Ya, hijrah dari yang baik menuju yang hijrah dari yang tidak baik menuju ke yang baik. Kemudian dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah itu ialah perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kafir Quraisy. Nah, jadi pada waktu itu Nabi Muhammad ditekan oleh kaum kafir Quraisy sehingga dia berhijrah. Karena apa? Karena mengajarkan ajaran Islam. Ini kemudian jarak Mekah ke Madinah. Kota Madinah tempat sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih berapa? 450 km. Takuan Pak Beca ya, wis tahun ran tekan. Laut 450 km jam. Kemudian Madinah itu adalah nama kota yang bernama Yathrib. Ya. Kota Mekah dan Madinah berada di benua Asia. Jadi benua itu ada benua Asia, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa. Ya. Ya. Kota Mekah itu terletak di benua Asia. Sekarang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah itu apa toh? Karena ada sebab. Yang pertama dakwah kurang berkembang karena ditekan oleh kaum kafir Quraisy. Dulu dakwahnya itu sembunyi-sembunyi, delik-delik. Dakwahnya Nabi itu. Orang Quraisy itu wanita terang-terang, konsekuensinya apa? Dibunuh. Oh, pedang. Dulu belum ada pistol, enek pedang. Kemudian peristiwa Bai'at Aqabah dan permintaan penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah itu meminta Nabi silakan ke Madinah saja. Kemudian perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke Madinah. Itulah sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah itu yang pertama, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sehingga kaum kafir Quraisy terpedaya bahwa yang di tempat tidur bukan Nabi Muhammad. Nah itu pada waktu itu Nabi Muhammad rumahnya dikepung oleh kaum pemuda kafir Quraisy. Kemudian oleh Allah diberikan mukjizat. Semua yang mengepung itu tertidur sehingga Nabi Muhammad bisa keluar rumah dan tempat tidurnya itu digantikan oleh siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar untuk berhijrah. Ketika datang itu Abu Bakar sudah menyediakan 2 unta, yang satu untuk Nabi Muhammad, yang satunya lagi untuk Abu Bakar. Kemudian awal perjalanan hijrah pada tanggal 13 September 620 Masehi di tengah malam yang gelap gulita Nabi keluar rumah Abu Bakar, dia juga menuju Batu. Jadi mimpi. Jadi ketika malam hari yang gelap gulita itu Nabi dan Abu Bakar ke Batu untuk bersembunyi dari kejaran kaum kafir. Nah, pada waktu itu Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang di mulut gua, sehingga kaum Quraisy zaman itu orang mungkin tidak mungkin kalau di dalam gua ada orangnya, karena kalau ada orangnya pasti apa sarang laba-laba itu pasti besar dan burung merpati yang membuat sarang di situ, sehingga besar mungkin dengan orang.
tinggal gua Sur selama 3 hari atau 3 malam bersama Abu Bakar, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Kemudian perjalanan ke Madinah sekarang. Setelah 3 hari bersembunyi di Gua Sur, pada hari Senin tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar bisa ke Madinah, dijemput oleh Abdullah bin Uwaidih. Jadi yang jemput dari Gua Sur itu adalah Abdullah bin Uwaidih. Nah ini, kemudian Yasrib itu menjadi Madinah. Dulunya Madinah itu bernama apa? Ya, Yasrib. Pada tanggal 23 September 622 Masehi, Nabi tiba di Kuba dan membangun masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Yang mana Masjid Kuba itu dipergunakan untuk sholat Jumat Nabi Muhammad pertama kali. Nabi tinggal 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di mana? Di Kuba itu. Setelah sholat Jumat, kemudian Nabi menuju ke Yasrib dan berubah nama menjadi Madinah. Jadi sampai di sana. Kemudian penduduk di Madinah mengira Nabi tinggal di rumahnya, tetapi Nabi menginginkan untanya sampai berhenti. Jadi Nabi datang itu sambil disambut oleh penduduk Madinah. Wahai Nabi, tinggal di rumahku saja, sini. Wahai Nabi, tinggal sini. Tapi Nabi menolak supaya untanya berhenti. Di mana? Maka unta itu berhenti, maka Nabi tinggal di situ. Nah, unta Nabi berhenti di situ, dan sampai sekarang dibangun masjid, yaitu namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Sampai sini anak-anak, silakan anak-anak membuat kelompok menjadi 4 orang. Setelah itu nanti bisa kita presentasikan ke depan. Silakan. Buat kelompok menjadi 1. Ya, ini nanti silakan ditulis kelompoknya siapa saja. Namanya. Kelompok 1, siap presentasi. Mengapa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur? Diulang. Oke, dah. Kelompok 2. Apa yang membuat kaum Quraisy terkecoh ketika melakukan pengagungan di kediaman Nabi Muhammad? Karena kaum Quraisy meninggalkan Abu Thalib menggantikan tidur Nabi Muhammad dengan selimut warna hijau. Oke, boleh. Apa? Tidak. Bagaimana tanggapan penduduk Madinah dengan kedatangan Rasulullah dan sahabat? Penduduk sangat senang dan menginginkan Nabi Muhammad untuk tinggal di rumahnya. Oke, terus. Terakhir komentar. Apa keajaiban Allah tunjukkan
ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tur, Allah mengirimkan laki-laki yang bersarang putih berbuat dari 2 ekor merpati sebesar milik kambing satu ringkap dan masuk ke dalam gua. oke, jangan kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke kesimpulan, tadi kalian sudah mempresentasikan jawabanmu dengan kelompok masing-masing. Baik, kita tepuk dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Sebelum kita ke kesimpulan, yang pertama, hijrah artinya berpindah. Jadi hijrah itu berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, bisa juga hijrah pikiran, dari pikiran yang buruk dari pikiran yang baik. Bisa juga hijrah perilaku, dari perilaku yang baik menjadi perilaku yang dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Kemudian yang kedua, tekad yang kuat di landasi iman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memperkenal tali persaudaraan antara umat muslim, maka Islam akan menjadi kuat. Baik anak-anak, sampai sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian paham dan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, terima kasih anak-anak. Kemudian macam pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca tahmid dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.